Mulai dari tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, PC high-end itu punya tren baru. Bukan lagi RGB-RGB-an, tapi ada unsur kayu-kayunya gitu. Biasanya casing-casing yang high-end, yang mahal, itu pasti ada ornamen-ornamen kayunya. Nah, bagaimana dengan motherboard? Gigabyte juga ngeluarin versi yang seperti itu. Bukan motherboardnya dibikin dari kayu, bukan, tapi ada unsur ornamen-ornamen atau coatingan-coatingan yang bentuknya memang seperti kayu. Salah satunya ialah motherboard dari Gigabyte yang satu ini, yaitu adalah X870E Aero X3D Darkwood. Sebetulnya nggak cuma yang versi dark atau hitam aja, tapi ada juga yang versi warna putihnya. Jadi ada dua pilihan sebetulnya. Cuma kalau yang versi dark ini, sebetulnya menurut gue secara penampilan ini akan lebih cocok jika kalian itu juga pecinta cooling dari Noctua, terutama versi yang Chromex. Karena warna hitamnya, warna coklat kayu-kayunya, ini gue rasa bakalan jadi pas banget. Sebetulnya gue awalnya pengen ngerakit motherboard ini pakai casing yang ornamennya kayu, pakai cooling dari Noctua yang Chromex semua. Cuman karena harganya lagi kayak begini, jadi kayaknya gue bahas aja dulu motherboardnya ya. Nah, motherboard ini sebetulnya secara fitur itu betul-betul persis seperti X870E Aorus Elite X3D Wi-Fi 7 ya. Jadi semuanya itu betul-betul sama persis, cuma ada beberapa layouting aja yang memang posisinya itu diubah atau direvisi sama Gigabyte. Contohnya seperti di bagian USB-C dan juga HDMI untuk sensor yang posisinya sekarang udah dibenerin sama Gigabyte. Lalu di bagian rear I/O-nya yang posisinya juga sedikit berbeda dengan versi Aorus Elite. Tentunya desain juga akan kelihatan jauh sekali berbeda karena ini bukan versi Aorus melainkan versi Aero yang ditargetkan untuk para kreator biasanya. Heatsinknya juga udah cukup besar, ornamen kayunya itu ada di sebelah sini. Apakah ada lampu-lampuan? Lampu-lampuan sebetulnya ada ya di tulisan Aero ini, tapi dia seperti ambience kecil aja yang warnanya juga agak oranye atau agak kecoklatan gitu untuk lightingnya. Lalu di bagian rear I/O-nya ini USB udah banyak banget. Total USB-C itu ada 3, bahkan USB 4-nya itu ada 2. Sisanya itu USB-A semuanya udah versi kencang semua alias USB 3.2. Tombol-tombol kayak tombol power, reset, Q-flash, clear CMOS juga udah disediain di bagian belakang dan include juga dengan Wi-Fi 7. Lalu di bagian sebelah slot DIMM ini itu juga ada LED postcode untuk mempermudah kalian apabila melakukan troubleshooting. Jadi untuk postcode-nya itu udah langsung kelihatan. Posisinya juga menurut gue masih cukup ideal ya, nggak terlalu di pojok atas banget. Biasanya kalau di pojok atas banget itu bakalan ketutupan entah itu sama water cooling atau sama aksesoris peripheral lainnya yang ada di dalam casing. Dan yang menarik di sini adalah slot fan, karena slot fan-nya di sini sangat-sangat banyak sehingga kalian nggak membutuhkan splitter atau converter lagi jika kalian menggunakan kipas yang sangat-sangat banyak. Karena casing sekarang apalagi yang modelnya itu panoramik, itu biasanya kipasnya bakalan jadi banyak banget ya. Di samping ada 3, di atas ada 3, di bawah ada 3, di belakang ada 1. Jadi di sini total slot fan itu udah ada 8, jadi nggak membutuhkan banyak converter lagi. Slot M.2 juga ada cukup banyak di sini ya, dan semuanya itu udah menggunakan metode Easy Lights dari Gigabyte, jadi udah nggak perlu pakai baut-baut lagi. Di bagian dalamnya juga udah nggak pakai baut dan juga obeng lagi, jadi bagian ujung sininya dia udah magnetik. Habis itu nanti masuk ke sininya dia tinggal di klik begitu aja. Termasuk juga untuk slot M.2 yang di bagian bawah ya. Jadi di atas ada 1, lalu di bawahnya lagi itu ada 1, 2, 3. Jadi total ada 4 slot M.2. Yang bagian atas itu mendukung PCIe Gen 5, yang bawahnya itu semuanya mendukung PCIe Gen 4. Ini juga sama, bagian ujungnya magnetik, lalu bagian bawahnya itu udah tinggal diselipin aja. Di bagian belakangnya apakah masih tajam-tajam seperti motherboard murah? Oh tentu tidak, karena motherboard ini kalau gue lihat di luar aja harganya itu sekitar 500 US dollar ya. Berarti di Indonesia harusnya ini sekitar 8 sampai dengan 9 jutaan. Harganya udah cukup mepet, deket-deket juga dengan versi Aorus Master sebetulnya. Secara fitur tapinya yang kita dapetin itu kelasnya seperti Aorus Elite. Bagian belakangnya udah ada heatsinknya juga. Ini ada thermal pad-nya juga ya, jadi nggak cuman ngebikin motherboardnya jadi mulus aja, tapi juga sebagai sistem pendingin tambahan untuk bagian VRM-nya. VRM udah cukup badak, 16+2+2 ya, jadi buat kalian yang
pakai CPU Ryzen yang versi tinggi kayak Ryzen 9 atau versi X3D, itu udah sangat-sangat aman. Makanya labelnya pun ada X3D di sini, karena ya mungkin ini jadi label marketingnya Gigabyte juga, karena banyak motherboard yang cukup bermasalah dengan CPU X3D, sementara motherboardnya Gigabyte itu belum kelihatan ada kasus untuk CPU X3D. Nah, bagian BIOS-nya sebetulnya ya sama juga seperti versi Aorus Elite ya, tapi UI-nya aja yang berbeda karena ini adalah versi Aero. Fitur-fitur seperti X3D Turbo Mode juga udah disediain di bagian BIOS-nya, dan udah mendukung juga untuk X3D Turbo Mode versi kedua yang memang udah bisa on the go lewat OS, tapi ya tetap membutuhkan restart juga. Saat gua stress test menggunakan Cinebench R23, di sini untuk temperatur dari VRM-nya itu masih di bawah 50 derajat Celcius ketika CPU-nya full load. Dan CPU yang gue gunakan adalah AMD Ryzen 7 9800 X3D. Jadi untuk temperatur dari VRM ini sebetulnya sampai 9950 X3D2 juga harusnya udah sangat-sangat cukup, karena masih jauh sekali dari angka TJ Max untuk VRM-nya. Tinggal cooling CPU-nya aja sanggup atau enggak untuk pakai CPU yang memang kelasnya lebih tinggi dari 9800 X3D. Simple sih, gue hanya ngetes bagian itu aja, gue nggak melakukan overclocking memori juga karena jujur aja kurang berani. Kit memori gue cuma ada terbatas segitu-segitu aja. Kalau misalkan gue nge-push memori, kayaknya memori harganya lagi mahal sekarang, jadi masih agak-agak ngeri untuk itu. Jadi stress test yang gue lakuin cuma di bagian CPU aja. Nah, bagaimana dengan RGB-RGB-an? Apakah bisa diatur di motherboard ini? Ya, tentu aja bisa sebetulnya. Kalau kalian mau atur ini sebagai RGB, bisa juga. Dan untuk slot RGB itu juga dikasih cukup banyak di sini. Yang versi eRGB itu, jadi total ada 4 slot untuk RGB dan juga eRGB. Menggunakan 2x8 pin ya di sini untuk CPU-nya. Jadi kurang lebih segitu ya untuk X870E Aero X3D Darkwood. Panjang juga ya namanya. Kalau menurut kalian gimana untuk perakitan PC yang memang modelnya itu tampilannya kayu-kayuan? Apakah kalian tertarik dengan motherboard ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.